Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pada mahasiswa di kelas metodologi penelitian PAI S2 semester 1 2020. Ini materi yang sangat penting dan pembuka, terutama bagi mahasiswa yang belum terlalu familiar dengan istilah-istilah reference manager, navigasi database, dan kemudian bibliografi atau daftar pustaka. Oke, untuk lebih lancar dan mudah dalam memahami ya, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi ini nanti ya kayak tutorial gitu, agar mudah karena sifatnya hal-hal praktis ya, sebagaimana target dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa di akhir pembelajaran atau perkuliahan ini nanti bisa merumuskan proposal tesis, rencana penelitian tesis, dari cara merumuskan judul, kemudian menulis aspek-aspek yang ada dalam proposal, judul, kemudian menulis latar belakang, rumusan masalah, kemudian kajian teori, ya, kajian pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, hingga bagaimana rencana pembahasan dan selanjutnya. Hal ini sangat penting karena diawali dengan menggunakan dan mengenali dan akhirnya bisa menerapkan reference manager, yang dalam hal ini kita pilih Mendeley karena kelebihan Mendeley dibanding reference manager yang lain itu banyak ya, cuman nanti tidak akan dibahas secara detail. Setidaknya dengan Mendeley nanti memudahkanlah dalam menulis referensi. Ketika menambahkan, mengurangi itu tidak harus berpikir bagaimana mau mengurutkan secara manual, menulis secara manual. Kemudian mau innote, mau footnote, mau endnote, itu sangat mudah. Ya, semua berbasis IT dan itu menjadi ciri khas mahasiswa milenial kan. Nanti akan kita jadi, tapi langkah pertama nanti bagaimana memanfaatkan atau menggunakan Mendeley ini, dan sampai nanti yang tidak kalah pentingnya itu navigasi database ya, seperti apa nanti kita lihat. Oke, saudara sekalian, ya, kita pertama Mendeley ya. Mengapa Mendeley? Karena Mendeley ya ini sudah sangat familiar di internet, merupakan namanya reference manager yang gratis ya, a free reference manager, dan merupakan an academic social network, dan bisa juga digunakan untuk membuat jejaring sosial di bidang akademik, umpamanya kolaborasi penelitian, kolaborasi penulisan artikel, dan itu bisa berkolaborasi dengan kolega-kolega di seluruh dunia, bukan hanya lokal Indonesia. Inilah kelebihan Mendeley. Ya, kemudian Mendeley merupakan alat yang tentu berguna
dalam membuat bibliografi yang bagus. Tidak harus menulis secara manual, mengurutkan, menambahkan itu tidak harus. Ini ya, huruf pertama apa, kemudian tidak usah, langsung klik aja. Sesuai dengan model citasi kita otomatis. Ya, untuk Mendeley tentu unduh, download. Ya, nanti dalam hal ini ya saya sudah punya hasil unduhan, nanti biar saya share linknya. Jadi nggak usah download, tinggal ngambil aja, nanti akan kirim karena sudah tersimpan di drive saya. Kemudian diinstal. Cara menginstal juga sekarang udah mudah karena tutorial YouTube itu sudah banyak. Setelah itu otomatis langsung kerja. Bagaimana mengerjakan tugas menggunakan Mendeley yang sudah terinstall itu dan aktif di Word kita. Oke, tadi sudah kita katakan navigasi database ya. Database ada 8 yang kita sampaikan. Ini tinggal copy kemudian tarik ke Chrome atau Edge, itu otomatis akan membawa kita ke alamat itu. Ada Emerald, ada Tanfont, ada Shades, ada Science Direct, kemudian online library Wiley, Cambridge, kemudian Oxford dan Springer. Itu aja, nanti kita praktekkan satu-satu. Atau di bawah nanti sudah ada nih hasilnya kayak gini. Ini adalah Tanfont atau Taylor and Francis Online. Jadi kalau pengen tahu ya ini, kalau sudah nanti sampai klik itu Tanfont Land munculnya seperti ini, berarti nanti bener. Nah di sini ada enter keyword, itu author, doi dan sebagainya. Ini yang dimaksud nantilah ketika kita pengen mencari artikel-artikel yang ada di Tanfont Line ini menggunakan kata kunci sesuai dengan passion yang Anda inginkan. Nah, kemudian ini adalah Wiley Online Library. Kemudian ini Shades, ya nanti dicari di sini, ini ada search, ada ruang ini. Berikutnya ini di Wiley yang kedua, ini juga bisa. Ya, ini di sini letaknya. Kemudian ini Springer, ini di sini ada search. Jadi ada kata search ini, silakan kamu tinggal ngeklik aja dengan menggunakan kata kunci. Kata kunci adalah bahasa Inggris. Harus benar penulisannya. Kalau tidak benar ya mereka nggak bisa baca. Ini yang di Oxford. Di Oxford di sini search. Ya. Ini yang di Emerald Insight, ini di sini atau di sini. Ya ini di sini. Kalau ini Cambridge, di sini ini search. Ya. Saudara sekalian, kalau sudah mengikuti itu semua, selanjutnya adalah ya tadi bagaimana ya kita membuat daftar pustaka. Ini ringkas saja cara kerjanya. Ya. Kalau tadi pengen pengen membuktikan tadi gampang. Ya karena ada pertanyaan, Pak gimana Pak itu kok cepat sekali? Bukan. Nanti kita lihat. Ya. Ini umpamanya ini, kita pakai Tanfont Line. Contoh aja. Ini langsung klik itu bisa. Ini langsung masuk. Nah, ini bentuknya kan ini tuh. Umpamanya passion Anda ingin berbicara tentang telaah atau studi buku teks. Contoh aja kan. Buku teks dilihat dari apanya. Kita pengen, karena di jurusan PAI, kalau di PAI kita pengen meneliti tentang religiositas atau Islam toleran ya, paling gampang lah. Jadi Islam toleran textbook gini. Nah, kita cari ada nggak? Wah ini ada. Ini
Ini Portrait Religion in Introductory American Government Textbook, ini juga bisa. Ini, jadi sampean mencari apa? Kalau ini ya tinggal berarti di plug aja. Nah, maunya gini. Ya ini mungkin tanya bagaimana cara mendownloadnya ya. Sebab kalau yang diklik ini get access kita akan bayar. Coba kita klik, oh kan 44 US dollar mahal. Nggak punya uang kita. Kita perhatikan. Ini cara mendownloadnya. Cara mendownloadnya diklik alamat DOI-nya dimulai dari angka 10 titik. Ya ini, kemudian kita tarik ke sini, perhatikan ini enggak, ya kan? Alamat ini SCI strip HUB titik TW. Kita enter, nanti akan masuk ke alamat ini. Maka tadi angka 10 titik dan selanjutnya kita tarik ke sini, setelah itu open. Maka otomatis akan tersimpan ke kita. Nah, ini sudah masuk di laptop kita. Ya, cara mengkopinya ya ini aja, itu gini juga bisa. Klik ini, nanti di copy, ya, ditarik, atau ini juga bisa. Ini kayak saya cara kan. Makanya ini karena sudah ada di laptop saya. Makanya ini deh, ini potret agama, ya, di dalam pengantar pemerintahan Amerika, di dalam buku teks pemerintah Amerika, ya kan? Potret agama, toleran atau intoleran, dilihat dari situ, itu bisa. Ya, ini copy, nah, ini klik ini, nah, bisa. Ini juga. Jadi prinsipnya itu aja. Satu ini angka 10, ini angka 10 titik dan selanjutnya itu namanya alamat DOI. Nah, nanti ketarik sini, ini klik gitu. Ya, ini nih di save, ini kan save nih. Nah, ini kemudian di klik gambar itu. Nah, kemudian kita bawa ke sini. Ya, kita simpan kemanapun ya. Pokoknya kita ya ini pokoknya hasil unduan, hasil unduh artikel. Nah, di sini. Nah, kemudian tadi tarik ke sini. Ini perhatikan judul judul jurnalnya dihilangkan. Kemudian titik 2 harus ganti karena kalau ada titik 2 dia nggak mau nyimpan. Pengarangnya terus kemudian ini diklik ini. Klik ini, udah nyimpan dia. Ya udah nyimpan. Dan ini nanti dilakukan seterusnya. Kemudian kita keluar, kita nyari lagi. Jadi katanya seperti ini. Nah, nanti dicari di beberapa tempat, di 8 database tadi. Kalau kesulitan ya boleh di sini, sebenarnya nanti ketemu 24. Tidak apa-apa. Atau nanti coba cari di tempat yang lain, ada 8 itu. Biar tahu lah gitu. Oke. Berikutnya kita kembali ke nanti ya. Jadi nanti ini kalau udah gambarnya tangan tinggal klik saja. Ini artinya udah akses. Ya kan, tanpa online. Kalau emerald nanti wajahnya seperti ini. Ya persis seperti yang ada di gambar tadi. Nah, ini. Masuk di ini. Ya kan? Kita nanti akan ya ini di sini. Ini ketika nulis Islam toleran sama textbook, coba kita akan dapatkan seperti apa. Nah, ini kita banyak juga mendapatkan ini ya. Ya, bisa jadi tidak semelimpah yang ada di tempat yang lain ya, maka nanti dicari ya, dicari. Coba kalau Islam toleran saja hasilnya kayak apa, kita lihat.
Ya ini. The impact of religious value in the Jordanian political discourse on public opinion. Studi lapangan terhadap mahasiswa di universitas. Ini sudah ada PDF-nya, berarti ini free. Kalau ini nggak usah melalui Sci-Hub tadi. Kalau ini klik ini aja bisa. Dan itu udah masuk. Nah ini berarti tinggal simpan saja. Nah tadi ya di hasil unduhan ini judulnya ditarik seperti ini. Nah kemudian tarik ke sini. Ya nggak komplit, nggak apa-apa. Nah itu sudah tersimpan di laptop kita. Dan itu dilakukan seterusnya. Nanti mudah. Oke. Kita lanjut saja biar simple karena contohnya udah jelas. Nanti sudah ada 24, tinggal ngikuti aja. Pilih ada Springer, Elsevier, ScienTdirect, kemudian Oxford, Emerald, Cambridge. Wah, nih setelah kita dapatkan semuanya, kita sudah mulai bagaimana cara membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Ya, sebenarnya ada ini sudah tentukan passion tadi udah kan, sudah dapatkan. Ternyata banyak peneliti. Ya. Akhirnya kita unduh. Ya, sebenarnya ada langkah di tengah sini yang tadi belum ada. Ini ada. Setelah didapatkan, kemudian ada di sini tambahan sebenarnya metadata, memasukkan metadata ada yang kelewat. Masukkan metadata di Mendeley. Oke, bagaimana cara memasukkan metadata? Nanti kita ngambil langkah. Ya, kita nyalakan Mendeley-nya dulu. Ya. Dipastikan Mendeley sudah terinstall di laptop. Ya. Tidak ada yang sulit karena semua sudah ada tutorial di YouTube. Kalau sudah mengikuti semua ternyata belum, ya diperiksa laptopnya, bisa jadi nggak kompatibel atau mungkin kalau persoalan teknis laptop ya nanti ditanyakan yang ahli. Prinsipnya kalau normal-normal saja tidak ada kesulitan. Ini. Jadi kita pengen membuat judul baru. Tutorial ini kita tulis saja. Masukkan data. Sebenarnya ini masukkan metadata. Oke, klik gitu. Kemudian nanti tadi kan arahnya ke hasil unduhan tadi ya. Hasil unduhan yang tadi ada di materi kita. Nah ini. Klik. Iya. Tadi unduhnya di sini ya. Nah ini. Di sini ada dua, kalau pengen langsung aja di blok kemudian open. Nanti akan otomatis. Kalau artikel-artikel jurnal yang internasional itu biasanya otomatis. Kita lihat, nah ini dia otomatis sesuai karena template-nya sudah ada kesesuaian. Maka ini yang disebut dengan publisher internasional karena sudah ada link, sudah ada kerjasama. Jadi kita cek coba ya, umpamanya yang ini Portrait of Religion, gambaran agama di dalam buku teks pengantar pemerintahan Amerika. Ini judulnya, ini ya, potret ini sama, kemudian ini jurnalnya sama, ini jurnalnya sama aja ya kan. Tahun 2013, kalau ini download, ini year 13 ini nih, ya publish 13, kemudian volume 9, nanti ini dokumen tuh dari dokumen ini 9, kemudian isunya 1 ya.
halaman dicek, nanti kalau salah berarti diperbaiki. 89, mulai 89 sampai 107 dicek. 107 benarkah? Oh benar, berarti udah. Kemudian abstrak dicek juga, jangan-jangan nilai abstraknya orang lain. The link between religion and political tolerance, ini udah sama persis. Kemudian keywordnya ada 4 ya, image, religion, textbook, dan tolerance, sama persis. Ini DO-nya sama, ISN-nya sama, berarti oke. Berikutnya cek juga satu-satu. The impact of religious value, itu pengaruh nilai-nilai keagamaan di dalam wacana politik Jordania, ya, terhadap pemikiran publik, pendapat publik, on public opinion. Ini studi lapangan terhadap mahasiswa di universitas yang ada di Jordania. Ya, kemudian kita cek abstraknya, ternyata belum masuk. Ya, ini jadi kalau data kurang ya kita ambil langsung. Ini abstraknya ternyata tidak, karena ada perbedaan. Kalau di Emerald ini abstraknya modelnya ada ini aspek-aspek abstrak. Lihat ini ada tujuan, kemudian desain, metodologi pendekatan, temuan, dan nilai keaslian atau keaslian, namanya novelty of idea, keaslian, kemudian nilai yang didapatkan dari penelitian. Keywordnya ini belum ada, jadi kalau pengen diambilkan ya ini. Sebenarnya nggak masalah sih, kalau tidak ada ya tidak apa-apa, karena abstrak itu nanti di citasi nggak muncul, ini nggak ada halamannya ya, nanti kita sesuaikan aja. Maka ini kan gratis ya, menurut gratis kan kadang datanya nggak lengkap, makanya kalau pengen melihat ya nanti bisa dilihat di data aslinya, namanya di Emerald. Di sini ada nggak datanya, namanya. Kalau enggak ya disampaikan apa adanya saja. Oke, metadata seperti itu ya, sudah jelas ya. Jadi metadata berarti ada yang di sini ya. Metadata ini, metadata itu ada metadata yang berasal dari artikel. Kalau yang kita contohkan tuh ini artikel, tapi nanti ada contoh dari buku. Kalau ingin dicontohkan ya bolehlah, karena nanti ada perbedaan metadata buku dengan metadata artikel itu beda. Biasanya kalau dari buku ya, ini umpamanya kita ambilkan aja deh, sembarang ya kita ambilkan. Jadi kalau dari buku biasanya banyak yang nggak sesuai, maka kita harus ketik satu-satu. Ini umpamanya ini ya, ini udah masuk, kita cek. Ini judulnya Action Research Planner, sama ya, Doing Critical Partial Action Research, sama plug ya. Karena judul buku itu besar kecil, tapi kalau artikel kan hanya besar di awal saja, yang lain yang kecil semua. Ikuti semuanya. Kemudian ini kita lihat tahun terbit, kita lihat di data, di metadatanya sini. Tahun terbit berapa? 2014, sama oke. Singapura. Kemudian page-nya berapa, kita lihat di datanya. Page-nya 200, kita ketik 200. Kemudian ini pengarangnya sama, Nixon, sama, sudah penulisan sudah standar. Abstrak nggak usah karena buku. Author keyword juga nggak usah. Nya kota, kemudian data ini juga nggak penting, dihapus saja. Edisi kalau ada, kalau tidak disebutkan edisi yang pertama, kedua, dan berikutnya nggak usah. Kita hanya metadata yang asli ada di situ. Kemudian editornya nggak ada karena penulisnya tadi. Ini Springer Singapura.
kemudian ini URL-nya kalau ada, kemudian katalog dari DOI, SBN, ini sesuai dengan data ya, 665 sama, 72 sama, DO sama, udah berarti ini udah sesuai. Kalau udah sesuai disimpan klek gitu. Jadi kalau buku tuh lebih teliti, lebih rumit. Kalau artikel biasanya otomatis sama, sehingga kalau yang kita contohkan nanti kan artikel kan, artikel berarti langsung jadi kalau itu diambil dari 8 database tadi. Oke, itu memasukkan metadata, berarti udah selesai. Sekarang bagaimana cara membuat daftar pustaka? Kita menggunakan 2 model saja, yaitu menggunakan yang pertama apa, itu yang nanti innote, kemudian yang kedua manual Chicago style, itu namanya footnote. Oke ya. Kalau footnote ini nih ya, maka nanti hasilnya diidentifikasi, bedanya apa sih kan gitu. Sekarang kita praktekkan, kita akan mempraktekkan menggunakan model Mendeley. Kalau yang pertama menggunakan apa? Saudara sekalian, ini kita akan contohkan, kita akan contohkan, walaupun di di e-learning sudah ada ya, namanya penerapan apa, gitu, apa style, oke, apa style citation. Oke. Kemudian caranya untuk memasukkan untuk membuat bibliografi atau daftar pustaka, tentunya membuat daftar pustaka model apa style. Jadi klik ini aja, klik itu ya. Untuk membuat daftar pustaka tentu harus ada naskah gitu ya. Kita coba ambil pakai inilah. Nah ini kita ambil aja, kita ambil naskah dari buku aja deh, tidak apa-apa. Nah ini kita ambil pakai ini aja deh, atau gunakan ini deh, ini yang mudah, menggunakan ini paragraf yang ada di pakai ini deh, abstrak aja diambil karena mudah ya. Oke, kita copy kemudian paste, kita gunakan ini, kita tata, ada. Oke, ini naskah biar kita pakai rangkap aja. Perhatikan, semoga tidak terlalu cepat ya. Ini kan belum ada kutipan ya, belum ada daftar pustaka, jadi nanti lebih jelas. Oke, kita ketika pengen mengutip maka dibuka dulu ini. Nah nanti kalau Mendeley Anda sudah terinstall ya kan di Word Anda, nanti akan muncul seperti ini. Di sini ada insert citation, berarti kita pengen mensitasi, mengutip gitu kan. Nanti tinggal klik sini, nanti akan kita praktekkan. Maka di sini juga ada insert bibliografi. Ya, nanti ini tinggal insert aja. Ketika sudah dikutip, plak itu ambil dari buku, nanti artikel. Otomatis nah, kalau yang ini nanti pilihan. Di situ yang tadi saya sebut dengan apa itu berarti singkatan dari American Psychological Association. Yang kebetulan di sini ada edisi yang ke-6. Kalau kemudian manual Chicago, nah ini footnote. Footnote artinya footnote itu. Chicago Manual of Style 17 edition, edisi yang ke-17. Ya oke, kita praktekkan aja biar mudah. Ya pokoknya ini contoh aja. Religion namanya itu. Kita langsung aja kita cari, umpamanya kita kutip ada 2 buku, 2 artikel ini ya.
Kita kutip dua artikel ini atau pilih saja ini. Kemudian cite ini, klik ini. Klik. Ada masuk ini. Ya. Eisenstein and Clark. Nah, di sini kan belum ada daftar pustaka. Ya tadi. Tinggal tulis saja daftar pustaka. Daftar pustaka. Nanti kita lihat. Buku ini kan baru satu. Diletakkan di tengah. Oke. Nanti biasanya kalau daftar pustaka diletakkan yang paling ujung. Ya, kita page break aja. Klik ya, maka dia nanti di paling ujung. Oke, kita tambahkan karena buku baru satu. Kita kutip lagi tolerant. Kita klik reference, insert lagi. Kita cari kebetulan di saya sudah ada artikel-artikel yang berbicara Islam toleran. Jadi kalau kita mencontohkan ya biar cepet ya. Kita mau mengutip tuh langsung ada 15 artikel. Tidak masalah. Klik itu aja. Ini segini banyak. Ya. Sudah kita kutip. Kalau pakai model apa, maka ya muncul namanya innote itu di dalam. Ya kan? Mudah saja kalau kita pengen mengubah menjadi full note, menjadi footnote, maka diklik aja, coba lihat sampai. Nanti yang di sini akan hilang, di sini akan hilang. Nah, itu kan berubah menjadi angka-angka. Angka-angka inilah yang reverse ke footnote. Nah, ini di bawah. Ini segini banyak. Enak sekali. Nah, sekarang footnote-nya seperti apa? Daftar pustaka seperti apa? Tinggal klik aja. Ini kan insert, yuk kita masukkan bibliografinya. Klik gini. Otomatis langsung dia mengisi. Maka kalau tadi ditelusuri akan ketemu. Kalau ya kan, coba kalau tadi ditelusuri, ya kan, ditelusuri, coba ini nih tadi kita urutkan, ya, kita klik, kemudian ini menjadi contoh. Nah, akan ketemu. Kalau ini ya tadi ya, sorry yang ini. Ini maunya mau dijelaskan ini. Kalau mau diidentifikasi sudah ketemu. Coba kita lihat ciri-ciri, ya kan, bawahnya gini. Ini kan tadi manual ya. Coba kalau artikel ini, yang pertama apa nih? Ini nama penulis. Kemudian yang kedua judul artikel ya, judul artikel. Kemudian setelah judul artikel apa ini? Perhatikan titik koma. Yang berikutnya adalah nama jurnal. Ditulis miring. Nah, ini perhatikan. Setelah miring kemudian ada nomor edisi, volume edisi gitu di sini. Kemudian ada volume dan edisi. Terus ada tahunnya dalam kurung. Tahun. Perhatikan ini. Nah, maksudnya nanti diidentifikasi seperti itu. Tahun publish. Dan terakhir nanti apa? DOI. Nah, gini. Nanti kalau buku ada ketahuan. Nah, kalau nanti seperti apa nanti akan juga ketahuan. Coba kita lihat ini, ketika kita ganti menjadi apa, nanti akan berubah. Nah, ini udah berubah langsung. Ya kan? Sama, kita identifikasi. Kalau apa, coba perhatikan. Sama ya, nama penulis yang pertama. Nama penulis. Yang kedua, tahun di dalam kurung. Tahun dalam kurung. Oke. Dan bukan koma loh ini, titik. Sudah, kemudian judul artikel. Terus berikutnya apa? Nama jurnal. Tulis miring sama.
Setelah itu volume edisi sama. Hanya perbedaannya tahun aja. Teman, bukan koma tapi dalam titik. Ya. Volume edisi, ya kan, dan DOI. Oke, ada perbedaan, ya. Ini nanti Anda bisa melakukan ini lebih cepat kalau nanti pahami. Oke. Jadi ketika kita pengen mengubah menjadi footnote hanya 1 detik, klik gini, ini langsung otomatis 1 detik, ya kan. Kalau pengen mengubah ke apa lagi, yang apa style juga 1 detik, sehingga ini memudahkan kalau nanti kita bimbingan dengan dosen, kemudian saya pengen in-note, padahal sampai nulis footnote, gampang saja. Oke Pak, siap, kita ubah segera, langsung ubah segera dalam 1 detik. Coba kalau sampai tulis secara manual, menambahkan pustaka, repot. Nah, karena di sini otomatis deh, kita nggak usah repot-repot nyusun, ini udah nyusun sesuai dengan aturan. Lihat paling akhir. Ketika sampai pengen menambahkan, ini namanya pengen menambahkan, ya kan? Pengen menambahkan di sini ada Muslim Fit. Ya, kita pengen menambahkan. Coba pengen menambahkan yang lain, ya. Coba kita lihat. Fit ini ada Fit School ini. Klik, ya kan? Di sini ada mention. Berarti nanti dicari di M, ya. Coba M atau A. Klik gini. Nanti otomatis akan nambah di sini. Coba mention, ada di mana mention? M. Nah, ini sudah KM mention, sudah ketemu. Betapa kita dibantu oleh reference manager dan Mendeley ini. Nanti dalam jangka ke depan, ketika Anda sudah berkembang ekspertisnya di dalam penelitian, sampai bisa menggunakan media atau alat Mendeley ini untuk bisa menjalin kerjasama dengan para peneliti, berkolaborasi penelitian dengan para peneliti seluruh dunia. Oke, sudah bisa dipahami ya. Jadi pekerjaan kita menjadi selesai dengan cara yang sangat simpel itu. Nah, sementara tugas sampean kan hanya membuat ini, yang nanti isinya 24 artikel, menggunakan ini style apa, ya kan? Style apa? Jadi mudah sekali. Ini style apa? Ya. Kalau apa kan in-note. Jadi kalau kemudian sampean pengen mengubah, ini kita simpan, tersimpan di sana, ya. Ini kan langsung jadi. Ini style kita copy paste saja, ya, menjadi manual Chicago style, citation. Nah, kita buka seperti ini, ya. Kita buka, gini, di sini ubah, ya, MC, atau pengen daripada bingung diketik manual Chicago style. Udah, kita tinggal ngeklik reference, kita ubah menjadi manual Chicago style. Klik, jadi, ya kan? Sudah jadi, sini berubah sesuai dengan ini. Daftar buku pustaka kita sudah sesuai. Oke, sangat sederhana dan sangat bisa mudah dilakukan. Ini langkah awal. Nah, setelah ini sampean punya, ya, ada 24 artikel sesuai based on your passion. Ya, passion itu di sini kan namanya, istilahnya apa ya? Alasan atau reasoning atau argumentasi ke depan sampean pengen menjadi ahli di bidang apa, memiliki ekspertis di ranah PAE itu di bagian mana. Kalau tadi textbook berarti kita akan berbicara bagaimana mengarahkan Anda pengen menjadi peneliti ahli di bidang penyusunan
bahan ajar, berarti di bidang kurikulum. Ya, keahlian di bidang bahan ajar itu hebat tuh. Karena kalau betul-betul expert di situ, Anda banyak diundang. Bahkan pemerintah sangat membutuhkan. Di Indonesia itu sekarang mapel PAI itu perlu dipertajam muatan-muatan Islam moderat. Di antara Islam moderat itu dalamnya ada namanya Islam toleran. Bahkan tidak hanya PAI, karena agama itu seharusnya kan ada tersebar di seluruh bahan ajar di mapel umum, di matematik, di biologi, fisika, dan sebagainya. Nah, keahlian Anda dalam penyusunan bahan ajar sampai menguasai teori-teori tentang menyusun bahan ajar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, kalau di kita kan Islam toleran ini baru ada di PAI. Itu pun masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, pada kenyataannya konflik-konflik antar agama, bentrokan antar agama, ya kecurigaan, antipati, selalu menyalahkan pihak lain. Bentroknya sekarang itu kan bukan hanya Islam dengan non-Islam, Muslim dengan Muslim, tapi bisa jadi antar sesama Muslim, namun beda paham, ya kan? Ini cukup bahaya, sehingga UIN Wonosobo Semarang sekarang sudah ada rumah moderasi. Itu maksud utamanya ya agar nanti mahasiswa kita, mahasiswa lulusan UIN S1, S2, S3 itu memiliki pemahaman yang pertama. Yang kedua memiliki kesadaran, awareness tentang Islam toleran, Islam moderasi, yang akhirnya bisa menerapkan aksinya. Bagaimana? Nah, tapi itu dimulai dari penyusunan bahan ajar, karena itu nanti akan disampaikan ke anak-anak kita SD, SMP, SMA, ya otomatis nanti manfaatnya menciptakan generasi ke depan yang betul-betul punya sense, kemudian punya awareness, punya pemikiran, dan punya sikap Islam toleransi yang tepat dan bagus. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan ini digunakan menjadi alat pemandu untuk mengerjakan tugas di sesi yang pertama, sehingga kalau yang sudah dikirim ternyata belum sesuai, ya ditarik lagi untuk diperbaiki. Saya kira demikian perjumpaan kita. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.